Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah fotosintesis. Namun, apakah kalian sudah tahu apa itu fotosintesis dan bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut terjadi? Nah, baik, perhatikan video berikut ini. Amati baik-baik video berikut. Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses ini bermula dari bagian bawah tumbuhan, yakni akar. Akar akan menyerap air pada dalam tanah lewat pembuluh xilem, dan kemudian akan melewati batang dan menuju daun. Daun merupakan bagian terpenting dari proses fotosintesis, yakni merupakan tempat dari proses fotosintesis. Daun memiliki beberapa bagian, yakni yang pertama ada helai daun atau lamina yang berbentuk datar, dan ada tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang daun. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki helai daun. Contohnya, padi. Helai daun biasanya berbentuk tegak dan lebar yang berguna untuk menangkap sinar matahari. Ada beberapa bagian dari daun, yakni yang pertama ada epidermis atas, ada jaringan mesofil, dan epidermis bawah. Pada bagian epidermis atas berfungsi untuk melindungi bagian dalam daun, dan pada jaringan mesofil terbagi menjadi dua, yakni palisada atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau disebut juga spons. Pada jaringan palisada banyak sel berbentuk silinder dan tersusun sangat rapat, dan pada jaringan tersebut terdapat banyak sekali kloroplas. Kemudian pada bunga karang, susunan sel lebih longgar, dan pada bunga karang terdapat berkas pembuluh angkut yang berfungsi sebagai alat transportasi dan penguat daun. Pada berkas pembuluh angkut juga terdapat xilem atau pembuluh kayu yang berfungsi untuk membawa zat hara dari akar menuju daun. Lalu pada berkas pembuluh angkut juga terdapat floem yang disebut juga pembuluh tapis yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis ke bagian seluruh tumbuhan. Lalu selanjutnya pada bagian yang paling bawah, yakni terdapat banyak lubang pada bagian epidermis bawah yang disebut dengan stomata. Pada stomata terdapat dua sel penjaga, pembuka dan menutup stomata. Karbon dioksida dan molekul air akan diserap melalui stomata, kemudian akan masuk ke dalam jaringan bunga karang, yang selanjutnya akan masuk ke dalam jaringan tiang atau palisada, yang kemudian akan diserap oleh kloroplas. Dalam kloroplas terdapat dua membran, yakni ada membran dalam dan membran luar yang mengelilingi stroma. Dalam kloroplas juga terdapat membran tilakoid yang membentuk grana. Nah, pada membran tilakoid inilah terdapat klorofil atau zat hijau daun. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru. Warna hijau dalam klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Oleh karena itulah mengapa klorofil berwarna hijau. Dalam proses fotosintesis akan terjadi dua reaksi, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di dalam grana yang sumber energinya adalah cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2 atau oksigen, ATP, dan NADPH2.
Lalu selanjutnya ada reaksi gelap yang berlangsung pada stroma. Sumber energi dari reaksi gelap ini adalah hasil dari reaksi terang, yakni ATP dan NADPH2. Dan hasil dari reaksi gelap ini adalah glukosa. Selanjutnya, hasil dari reaksi terang yakni oksigen dan hasil dari reaksi gelap yakni glukosa akan keluar menyebar dari kloroplas. Kemudian, glukosa akan diangkut oleh pembuluh tapis atau floem yang selanjutnya akan disebarkan ke seluruh tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan dari tumbuhan. Kemudian hasil dari reaksi terang yakni oksigen akan keluar melalui stomata yang kemudian akan diserap oleh makhluk hidup. Nah, hal ini merupakan bagian penting dari makhluk hidup, yakni udara yang sangat diperlukan dalam proses pernafasan, yakni oksigen. Jadi, makhluk hidup memiliki saling ketergantungan, yakni antara manusia, tumbuhan, dan hewan, di mana manusia memerlukan hasil dari fotosintesis tumbuhan, yakni oksigen untuk kelangsungan hidup mereka. Begitu juga tumbuhan memerlukan penjagaan dari manusia, seperti dengan disiram ataupun pupuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa fotosintesis sangatlah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Baik, sekian video pembelajaran kali ini tentang fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.